temuan kekurangan atau deficiency findings, dan pelaporan hasil manajemen audit. Temuan kekurangan. Temuan kekurangan adalah hasil identifikasi terhadap kelemahan atau kekurangan dalam sistem, proses, atau prosedur yang ditemukan selama pelaksanaan audit manajemen. Kekurangan ini dapat berdampak pada aktivitas, efisiensi, atau kepatuhan terhadap regulasi atau kebijakan organisasi. Sini ada karakteristik temuan kekurangan. 1. Relevan, berhubungan langsung dengan tujuan audit. Yang kedua, terukur, dapat dikuantifikasi dampaknya terhadap organisasi, misalnya dalam bentuk kerugian finansial atau resiko operasional. Yang ketiga itu berdasarkan bukti, didukung oleh data atau bukti audit yang valid. Yang keempat, bersifat objektif, berdasarkan standar audit atau pedoman yang ditetapkan. Jenis kekurangan yang ditemukan. 1 itu kekurangan sistemik, masalah yang muncul akibat kelemahan dalam desain, sistem, atau prosedur organisasi. Kedua, kekurangan operasional, masalah yang muncul akibat pelaksanaan atau implementasi yang tidak sesuai. Yang ketiga, kekurangan kepatuhan, ketidakpatuhan terhadap regulasi eksternal atau kebijakan internal. Di sini ada tahapan identifikasi temuan kekurangan. Pertama, pengumpulan bukti melalui wawancara, observasi, atau analisis dokumen. Dan yang kedua, perbandingan antara kondisi aktual dengan kriteria atau standar yang telah ditentukan. Ketiga, analisis akar penyebab atau root cause analysis untuk memahami sumber kekurangan. Struktur laporan hasil audit struktur laporan hasil audit manajemen. Pertama, pendahuluan yang berisikan latar belakang audit, tujuan audit, lingkup audit, dan metode yang digunakan. Yang kedua itu temuan audit yang berisikan deskripsi kekurangan yang ditemukan, bukti pendukung yang berisikan data atau dokumen, dan dampak kekurangan terhadap organisasi, misalnya keuangan, operasional, kepatuhan. Ketiga itu analisis temuan. Ini yang berisikan itu penjelasan akar penyebab kekurangan dan hubungan temuan yang risiko organisasi. Keempat, rekomendasi perbaikan. Solusi konkret untuk mengatasi kekurangan. Prioritas pelaksanaan berdasarkan tingkat risiko. Yang kelima itu kesimpulan, yang berisikan ringkasan utama temuan dan rekomendasi, dan tindak lanjut yang diharapkan dari manajemen. Dan yang terakhir itu lampiran. Ini lampirannya bisa dimasukkan jika diperlukan suatu manajemen audit. Itu yang berisikan itu seperti dokumen, analisis, tabel atau grafik pendukung. Di sini ada juga prinsip
laporan audit. Yang pertama itu akurat. Semua informasi harus sesuai dengan bukti audit. Yang kedua itu jelas, menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh penerima laporan. Selanjutnya relevan, hanya mencakup hal-hal yang berdampak signifikan pada organisasi. Selanjutnya konsisten, format dan struktur laporan harus sesuai dengan pedoman audit yang berlaku. Yang terakhir itu tepat waktu. Laporan disampaikan segera setelah audit selesai, agar rekomendasi bisa diimplementasikan secepat mungkin. Implementasi temuan dan tindak lanjut. Pertama, membuat rencana aksi untuk menindaklanjuti rekomendasi. Yang kedua, memantau pelaksanaan rencana aksi secara berkala. Dan yang terakhir itu melakukan audit tindak lanjut untuk memastikan perbaikan telah efektif diterapkan. Nah, di sini kesimpulannya, 1. Temuan kekurangan adalah peluang perbaikan. Yang kedua, laporan audit membantu pengambilan keputusan. Dan yang terakhir itu, tindak lanjut adalah kunci keberhasilan. Ayo wujudkan manajemen yang lebih baik melalui audit yang efektif. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.